Antikristus itu selalu bertentangan dengan Kristus. Kita tahu ketritunggalan ilahi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu hakikatnya tapi tiga pribadinya. Antikris itu mau niru-niru, walaupun nggak bisa, saudara. Dengan apa? Iblis, antikristus, nabi palsu. Ini ketritunggalan kejahatan. Saudara-saudara, yang pertama kita akan melihat keadaan pada akhir zaman. Kalau dalam Matius 24 ayat 6-8 kita melihat nubuatan, ramalan dalam Alkitab tentang apa yang akan terjadi. Dikatakan begini, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Alkitab menubuatkan pada akhir zaman akan ada ketegangan global, peperangan di mana-mana. Rusia dan Ukraina, Hamas Palestina dengan Israel, dengan Iran, dengan Houthi, Yaman dan sebagainya. Bahkan kerusuhan pun terjadi di berbagai tempat. Selain itu, kekacauan alam makin sering terjadi. Bencana gempa bumi baru saja melanda Myanmar, menewaskan ribuan orang. Banyak orang luka-luka. Getarannya sampai ke Bangkok dan ada bangunan yang ambruk, saudara. Banjir terjadi bahkan di Indonesia, di beberapa tempat. Badai dan kemudian puting beliung makin lama makin sering terjadi di mana-mana. Bumi semakin panas sehingga akibatnya makin gerah kehidupan ini dimanapun juga. Krisis pangan mengancam dunia. Kelaparan menghantui banyak penduduk negara-negara. Atau juga krisis ekonomi. Kalaupun makanannya ada, uang untuk membelinya terbatas. Sehingga kita juga melihat goncangan ekonomi mulai mengkhawatirkan banyak orang, termasuk di Indonesia. Harga emas yang sekarang melambung dicari oleh orang, dan harga saham mulai turun. Macam-macam hal ini akan mengakibatkan goncangan-goncangan yang terjadi. Tetapi salah satu tanda akhir zaman yang harus kita waspadai adalah munculnya antikristus, yang menurut 1 Yohanes 2 ayat 22 dikatakan, siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus yang diurapi untuk menjadi Mesias, Raja, penguasa. Dia adalah antikristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak. Saudara, bahkan di Indonesia juga banyak yang tidak percaya kepada Allah Bapa dan Putra Yesus Kristus. Ada roh antikris di belakang semuanya. Ayat 18, anak-anakku, waktu ini adalah waktu terakhir, dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang. Ini bentuk tunggal, singular. Sekarang telah bangkit banyak antikristus, plural, jamak. Itulah tandanya bahwa waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Saudara, apakah antikristus itu pribadi, tunggal, atau kan sistem kejahatan yang sifatnya jamak? Rupanya, saudara, sistem kejahatan itu sudah terjadi sejak berabad-abad. Itulah yang disebut sebagai roh antikristus. Banyak antikristus, tetapi itu akan memuncak di akhir zaman. Akan muncul satu pribadi yang sungguh-sungguh dikuasai oleh iblis, dan dia akan memimpin sebuah sistem kejahatan yang terstruktur di seluruh dunia. Wahyu 13 menyebutkan bahwa dia adalah binatang, the beast. Ini bicara soal pribadi yang akan kerjasama dengan nabi palsu. Tampaknya sistem agamawi, religius, tentu ada pemimpinnya. Dan juga Babel kalau menurut kitab Wahyu.
Ini simbol daripada sistem ekonomi, sistem politik dunia yang berusaha mengontrol semua manusia dengan one world government, one world religion. Roh antikris itu sudah ada sejak dulu. Ini adalah prinsip kejahatan yang mendahului dan mempersiapkan kedatangan seorang antikristus. 1 Yohanes 4 ayat 3. Dan setiap roh yang tidak mengaku Yesus tidak berasal dari Allah. Roh itu adalah roh antikristus, dan tentang dia telah kamu dengar bahwa ia akan datang. Dan sekarang ini ia sudah ada di dalam dunia. Siapa yang sudah ada di dunia? Sistem kejahatan, roh antikristus, yaitu antikristus di sepanjang abad yang menentang Kristus dan ajarannya. Tapi nanti akan memuncak pada satu orang pribadi antikristus itu. Nah, kalau kita baca 2 Tesalonika 2, kita melihat di sana ada ciri-ciri dari antikris. Dikatakan ayat 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga, sebab sebelum hari itu haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah dinyatakan dahulu siapa? Manusia durhaka yang harus binasa. Jadi antikris itu menurut Alkitab disebut manusia durhaka. Ayat 4, ini cirinya, yaitu lawan itu anti, yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di mana? Bait Allah, dan mau menyatakan dirinya sebagai Allah. Dari ayat ini ada pemahaman bahwa bait Allah yang pernah dibangun pada zaman Salomo, kemudian dihancurkan pada zaman Nebukadnezar, dibangun lagi setelah orang Israel kembali dari pembuangan dan diperbesar oleh Herodes, lalu dihancurkan lagi pada tahun 70 oleh Jenderal Titus dari Roma. Sejak itu menjadi tanah kosong, tak berpenghuni. Ketika kekhalifahan Islam datang, mereka mendirikan masjid namanya Dome of the Rock, masjid kubah batu, karena di dalam kubah, di bawah kubah emas itu ada batu besar yang diyakini Abraham atau Ibrahim mempersembahkan anaknya. Nah, saudara-saudara, kalau bait Allah itu harus dibangun lagi di tempat masjid, apa nggak terjadi perang dunia ketiga? Sehingga sebagian berpikir mungkin tidak pas di tengah, tapi akan bergeser sehingga berdampingan. Kita tidak tahu, tapi menurut Alkitab bait Allahnya mesti ada dulu, karena si antikristus itu akan duduk di sana dan minta disembah sebagai Allah. Saudara-saudara, dia akan muncul dengan kuasa iblis disertai mujizat-mujizat palsu. Jadi antikristus itu selalu bertentangan dengan Kristus. Kita tahu ketritunggalan ilahi, Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu hakikatnya tapi tiga pribadinya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Antikris itu mau niru-niru, walaupun gak bisa, saudara. Dengan apa? Iblis, antikristus, nabi palsu. Ini ketritunggalan kejahatan. Ya, setan itu gak punya ide baru selain nyontek, saudara-saudara. Bapa, Anak, Roh Kudus coba ditentang oleh iblis, antikristus, dan nabi palsu. Dia akan menipu orang yang tidak beriman, yang akan disesatkan. Tapi ayat 8 mencatat hal ini. Ayat 8, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri, tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Walaupun antikris itu menakutkan dan akan berusaha menguasai dunia, pemerintahannya tidak akan terlalu panjang, karena Kristus akan datang dan menghancurkan si antikristus itu. Wahyu 13 ayat 1 menunjukkan dia adalah binatang yang muncul dari dalam laut. Laut menurut Alkitab seringkali bicara tentang bangsa-bangsa yang bergejolak pada akhir zaman.
di mana bahkan persatuan bangsa-bangsa, United Nations, tidak bisa mengatasinya. Ketika terjadi chaos, muncullah seorang pemimpin yang kemudian menawarkan damai bagi dunia, membuat keputusan-keputusan yang tampaknya memberikan solusi, dan orang akan menerima dia sebagai pemersatu dunia. Itulah sebetulnya si antikristus yang muncul di tengah lautan gelora dunia. Dan dikatakan dia punya 7 kepala dan 10 tanduk. Ini melambangkan kekuatan politik dan agama. Kita tahu kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol yang kadang-kadang agak sulit mengartikan atau membuat penafsiran yang beragam. Tetapi dari ayat ini ada yang menduga bahwa Antikris itu akan menjadi pemimpin dari 10 negara yang bergabung menjadi satu. Tampaknya Eropa. Karena zaman dulu Roma itu pernah menjadi penguasa Eropa, dan akan bangkit 10 federasi negara-negara di bekas daerah teritorial atau jajahan Roma yang tampaknya akan muncul kembali. Apakah memang seperti itu? Kita tunggu tanggal mainnya. Nah, menurut ayat 2, dia akan punya kuasa naga. Maksudnya kuasa iblis, powernya diberikan melalui antikris ini. Ayat 7, dia akan mengalahkan orang kudus dan menguasai dunia. Jadi nanti kita akan lihat bahwa orang-orang kudus yang sungguh-sungguh lahir baru itu akan diangkat lebih dulu ke angkasa, ke awan-awan. Yang tersisa masih mungkin bisa selamat kalau mereka mempertahankan iman sampai mempertaruhkan nyawa. Karena antikris dikatakan akan mengalahkan orang-orang kudus. Jadi misalnya ada keluarga, suami istri, orang tua, anak datang ke gereja. Istrinya cinta Tuhan, anak-anaknya percaya Yesus. Pada waktu pengangkatan, mereka hilang dalam sekejap mata. Suaminya ketinggalan. Lalu suaminya pikir, aduh, saya waktu itu juga datang ke gereja di Hyper Square, dengar khotbah pendeta soal akhir zaman sambil ngantuk-ngantuk, dan saya kurang paham. Ternyata benar loh, istri saya diangkat, anak diangkat, saya ketinggalan. Waduh, saya nggak mau nanti terpisah, mereka di sorga, saya di neraka. Dia tetap mempertahankan iman sampai mati. Mungkin masih ada keselamatan, tapi masalahnya zaman sekarang yang enak aja. Susah, sungguh-sungguh percaya Yesus, susah bertobat, apalagi nanti, saudara-saudara. Karena ayat 8 berkata si antikristus ini minta disembah sebagai Allah. Dan ayat 16-18 menunjukkan dia akan memberi tanda 666 untuk orang bisa berjual beli, berdagang. 6 itu tanda manusia, karena manusia diciptakan pada hari ke-6. Sedangkan 7 adalah angka ilahi. Di dalam Alkitab, kitab Wahyu, angka yang paling sering muncul bukan 666, tapi 777. 7 sangkakala, 7 materai, 7 cawan, 7 jemaat, 7 roh Allah, 777. Allah memegang pemerintahan atas dunia ini. Lalu 666 itu lambang manusia yang berusaha jadi 7, jadi Allah. Mana bisa manusia jadi Allah? Kalau Allah jadi manusia, ada namanya Yesus. Kalau manusia jadi Allah, nggak ada. Dia kan selalu ingin meniru Kristus. Allah yang jadi manusia, ini manusia yang jadi Allah, tapi tidak akan berhasil. 6 diulang sampai 3 kali. Manusia ingin jadi Allah, gagal. Karena Allah tetap penguasa tertinggi atas alam semesta. Untuk sementara tampaknya dia punya kuasa untuk menaklukkan bangsa-bangsa, tapi pemerintahannya tidak akan panjang karena Tuhan segera datang dan menghancurkan pemerintahan antikris. Masalahnya sekarang antikris itu masih belum bisa muncul. Kenapa antikris masih belum bisa muncul hari-hari ini? Jawabannya 2 Tesalonika pasal 2 ayat 6-8. Saya bacakan. Dan sekarang kamu tahu apa yang menahan dia, sehingga dia baru akan menyatakan diri pada waktu yang telah ditentukan baginya. Sekarang masih ada yang menahan. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja. Jadi sistem jalan mempersiapkan antikris muncul itu sudah ada sekarang.
Tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan diri. Nah, jadi kenapa antikris masih belum bisa menampakkan diri? Karena masih ada yang menahan. Yang menahan itu siapa? Garam dunia dan terang dunia. Karena garam salah satu fungsinya mencegah pembusukan. Ikan misalnya supaya lebih awet dikasih garam, saudara-saudara. Lalu terang itu mencegah kegelapan menjadi klimaks. Selama saya dan saudara sungguh-sungguh percaya Yesus masih ada di dalam dunia, antikris tidak bisa, kegelapan tidak bisa memunculkan klimaks kejahatan. Kalau terang dan garam dunia sudah disingkirkan, sudah diangkat, pada waktu itulah antikris baru bisa menyatakan diri. Makanya kita harus hidup sungguh-sungguh, sebab kalau garam itu sudah menjadi tawar, tidak ada yang bisa mengasinkan lagi. Artinya kalau kita cuma jadi Kristen KTP, Kristen tanpa pertobatan, percuma. Nanti waktu Yesus datang, KTP-nya yang diangkat masuk sorga, orangnya mah kagak, saudara-saudara. Makanya kita harus menjadi orang yang menahan kekuatan kejahatan antikris sehingga tidak bisa mencapai klimaksnya. Maka waspadalah terhadap penyesatan, uji setiap roh. Nggak semua mujizat berasal dari Tuhan. Nggak semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan itu mengajarkan ajaran yang lurus. Dicek apakah sesuai dengan firman atau tidak. Pertanyaannya, antikristus itu siapa? Sudah banyak spekulasi yang muncul. Salah satunya Kaisar Nero yang membantai begitu banyak orang Kristen termasuk Rasul Paulus. Termasuk dia tahun 64 Masehi membakar kota Roma, ingin menjadikan sebuah Roma dengan yang baru, dengan lebih bagus. Lalu yang disalahkan adalah orang Kristen. Katanya orang Kristen yang membakar, sehingga orang Kristen dianiaya luar biasa. Jadi kalau menurut huruf dan angka yang ada, Nero Kaisar itu 666. Memang dia adalah antikristus, tapi antikristus plural, banyak roh antikris yang memang menahan atau menentang Kristus. Tetapi belum pribadi nanti yang akan datang di akhir zaman. Ada seorang penguasa Yunani ketika memerintah, namanya Antiochus Epiphanes keempat. Dia dianggap sebagai prototipe antikristus. Kenapa? Karena waktu dia menguasai Kanaan, Palestina atau Israel, dia masuk kota Yerusalem, dan di sana kan ada mesbah korban bakaran, saudara, di Bait Suci sebelum dihancurkan oleh Titus tahun 70. Nah, Antiochus Epiphanes ini, saudara, kemudian mempersembahkan babi di atas mesbah, di mana biasanya domba yang tanpa cacat celah yang dikorbankan. Ini penghinaan luar biasa kepada orang-orang Yahudi, kepada hukum Taurat, sehingga banyak orang Yahudi yang rela mati karena penghujatan itu, melawan Antiochus, dibantai mereka semuanya. Dan mereka selalu ingat peristiwa ini. Akan ada seorang antikristus yang masuk ke bait Allah, dan dia akan minta disembah sebagai Allah. Jadi mestinya kan domba itu untuk persembahan bagi Yahweh, Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi nanti akan ada korban asing, dan itu gambaran daripada antikris yang akan datang. Saya mau bilang begini, orang Kristen percaya Mesias itu sudah datang, namanya Yesus. Orang Yahudi tidak percaya Mesias sudah datang. Karena salah satu ciri Mesias menurut orang Yahudi adalah dia yang akan datang dan menolong orang Yahudi membangun bait suci. Jadi kalau ada orang yang bisa membangunkan bait suci, mereka akan menyembah sebagai antikris. Mereka akan menyembah sebagai Kristus, artinya yang diurapi. Kristus itu bahasa Yunani, bahasa Ibrani-nya Mesias, artinya yang diurapi. Celakanya menurut Alkitab, yang akan membangun itu adalah si antikristus. Jadi orang Yahudi yang pinter-pinter itu akan terkecoh oleh hoax terbesar, karena
penolakan mereka akan Kristus yang sejati, mereka akan menyembah si antikris. Jadi saudara, nanti akhir zaman, kalau orang Yahudi mulai menyembah dan berkata Mesias sudah datang, itu antikris. Tapi ternyata antikris itu akan menolak persembahan di bait Allah, tidak boleh lagi dilakukan, tapi semuanya harus tertuju kepada dia sebagai Allah. Orang Yahudi nggak mau, dibantai. Nah saudara-saudara, ini adalah spekulasi-spekulasi yang muncul berkembang tentang siapa antikristus. Kemudian ada yang berkata bahwa Paus dari gereja Roma Katolik adalah antikristus. Ada yang bilang Vladimir Putin dari Rusia akan menjadi antikristus. Ada yang bilang waktu menjabat Barack Obama akan jadi antikristus. Tapi sekarang udah turun, jadi memang bukan dia lah. Beberapa waktu terakhir ini ada orang berspekulasi bahwa Elon Musk, manusia terkaya di dunia, itu menjadi antikristus karena dia menguasai teknologi. Tesla misalnya menjadi produksi massal yang pertama besar-besaran untuk mobil listrik yang sekarang sudah disusul oleh BYD dan sebagainya. Dan dia itu kan yang menciptakan teknologi Neuralink yang akan ditanamkan di dalam otak manusia supaya manusia bisa berkomunikasi melalui pikiran dengan orang lain. Lalu kemudian Starlink akan membuat jaringan internet sedunia, bahkan tempat-tempat yang tidak ada, yang blank spotnya, tidak ada internetnya, akan bisa dikuasai oleh demikian. Sehingga penguasaan di dalam satu tangan itu lebih gampang terjadi. Tapi terus terang kita tidak bisa berspekulasi bahwa dia akan menjadi antikrisnya. Kita tidak boleh anti teknologinya, karena teknologi pada dasarnya netral. Pisau bisa dipakai membunuh orang, tapi bisa dipakai juga untuk memotong sayur dan sebagainya untuk masak. Jadi tergantung the man behind the gun. Kan orang dulu kan takutnya begini, aduh hati-hati loh, jangan pakai komputer, karena komputer itu akan jadi alat antikris. Saya percaya antikris akan pakai komputer, tapi bukan berarti kita harus benci kepada komputernya. Saudara percaya nggak? Nanti antikris akan naik pesawat terbang, antikris akan naik mobil. Kalau begitu jangan pakai mobil, nanti akan jadi alat antikris. Kan jadi aneh saudara sekalian. Jadi teknologinya pada umumnya netral, tapi kalau sudah dikuasai menjadi satu sistem untuk kontrol, pada saat itulah kita harus waspada. Masalahnya kita ini mulai digiring sedikit demi sedikit pada hal semacam itu. Orang dulu barter, sekarang sudah pakai uang. Tetapi karena berbagai perbedaan kurs, naik turun dan sebagainya, diciptakan seperti mata uang kripto digital. Nah ini kan sudah kelihatannya menyatukan mata uang apa saja bisa menjadi bentukan kripto. Ada negara yang lain yang sudah membentuk BRICS, ya gabungan dari Brasil, Rusia, India, China, South Africa. BRICS, Indonesia masuk ke BRICS untuk menentang dominasi dolar. Itu sebabnya mungkin orang-orang Indonesia beberapa sudah dipulangkan dan akan ada kesulitan yang masuk ke Amerika. Mungkin karena kebijakan-kebijakan semacam itu. Tapi yang jelas saudara sekalian, teknologi digital ini akan lebih memudahkan kontrol di bawah satu tangan. Ada yang lain menyebut bahwa kemungkinan antikris adalah Jared Kushner. Siapa dia? Menantunya Donald Trump. Loh kenapa? Kok dia dituduh? Dia Yahudi asli, saudara. Dan pada waktu Trump memerintah pada periode yang pertama sebelum dia kemudian kalah oleh Joe Biden, ini kan yang kedua ya dia memerintah, maka dilakukan apa yang namanya perjanjian damai dengan beberapa negara-negara Timur Tengah, disebut sebagai Abraham Accord, perjanjian Abraham. Karena mereka bilang bapak leluhur kita kan satu, Abraham atau Ibrahim.
Dari sana muncul orang-orang beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Islam. Ayo kita rukunlah. Maka dilakukan perjanjian damai. Uni Emirat Arab, Bahrain, dan beberapa negara yang lain sudah tanda tangan. Makanya ketika konflik di Timur Tengah, kenapa ada negara-negara yang gak bantuin negara-negara Arab yang lain? Karena mereka terikat oleh perjanjian tersebut. Dan arsitek yang sangat berjasa lah dalam perjanjian itu adalah Jared Kushner, yang menjadi tangan kanan daripada Donald Trump untuk perjanjian tersebut. Dan tampaknya dalam periode kedua Trump ini, dia akan melanjutkan hal tersebut. Dan saya dengar Indonesia menjadi negara kesekian belas untuk juga diharapkan melakukan perjanjian damai dengan Israel. Masalahnya dalam Daniel 9 ayat 27 ada firman yang berkata begini, akan muncul seorang raja yang membuat perjanjian yang menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa, 7 tahun. Pada pertengahan 7 masa itu, 3,5 tahun, dia akan menghentikan korban sembelihan, korban santapan, dan di atas kekejian akan datang yang membinasakan. Nah, berarti saudara-saudara, pada paruh pertama ketika si antikris muncul, dia membawa bendera putih damai, kuda putih materai yang pertama, dan dia membuat damai di dunia. Tapi 3,5 tahun kemudian dia batalkan, dia hentikan korban sembelihan, korban santapan. Nah, ini ada di bait suci. Makanya orang percaya bait sucinya mesti dibangun dulu, baru mungkin ada korban sembelihan dan korban santapan seperti pada zaman Taurat, perjanjian lama. Nah, jadi nanti akan ada perjanjian damai yang diingkari oleh raja ini. Lalu kemudian orang berpikir, jangan-jangan Jared Kushner yang akan membuat perjanjian damai itu. Walaupun menurut saya ini spekulasi, karena belum tentu orang yang menjalin damai itu langsung bisa dicap dialah raja yang dimaksudkan Daniel 9 ayat 27. Kalau menurut saya, orang yang mengupayakan damai itu melakukan sesuatu yang baik, saudara. Tapi nanti akan ada damai semu dari si antikris. Siapa dia? Sebaiknya kita tidak berspekulasi. Buat kita fokus kepada Kristus, melakukan penginjilan, pelayanan lebih penting daripada menebak siapakah identitas antikristus. Amin, saudara. Karena yang kita cari, yang kita tunggu bukan antikristus. Yang kita cari dan kita tunggu adalah Kristus itu sendiri. Nah, dalam Wahyu 13 ayat 8, ini ayat penting, saya harap saudara perhatikan. Akan ada orang-orang yang menyembah antikristus. Dikatakan demikian, mari kita baca bersama dengan suara keras, 2-3. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Yesus bilang, berbahagialah kalau namamu tercatat dalam buku kehidupan di sorga. Siapa yang akan nyembah antikris? Menurut ayat ini jelas, orang yang dari sejak dunia belum dijadikan tidak pernah tercatat dalam kitab kehidupan. Aduh, kalau antikris datang, saya nggak diangkat. Saya udah Kristen sih, tapi mungkin kurang sungguh-sungguh, ketinggalan. Waduh, diancam bedil dan sebagainya, menyangkal Yesus. Apa saya akan menyangkal dia ya seperti Petrus? Apa saya akan kehilangan keselamatan dan sebagainya? Ayat tadi memberikan penguatan kepada kita. Coba dimunculkan ayatnya tadi. Bahwa orang yang akan menyembah antikris itu adalah orang yang namanya tidak tertulis dalam kitab kehidupan. Sejak kapan? Sejak dunia dijadikan. Jadi kalau menurut ayat ini, kalau kita sungguh-sungguh sudah percaya Yesus lahir baru dan sebagainya, nama kita tercatat dalam buku kehidupan, kita bukan orang yang akan menyembah antikris. Karena kan nggak ditulis. Nanti akan ada orang yang sudah namanya tertulis, lalu dicoret dalam kitab kehidupan, dan karena dia menyembah antikris. Dia nggak pernah ditulis dari sejak awal penciptaan alam.
nggak pernah masuk ke dalam kitab kehidupan. Oh, tapi dia Kristen, pelayanan dan sebagainya. Ya, manusia menganggap dia orang Kristen, tapi Tuhan kan tahu hati manusia. Seperti Ananias dan Safira, orang pikir kan dia adalah orang Kristen, memberikan persembahan, tapi ternyata hatinya tidak tulus, hatinya tidak benar. Maka dari sini kita bisa mengambil sebuah sikap. Saya harus benar-benar bertobat. Saya harus benar-benar lahir baru. Saya harus benar-benar percaya kepada Yesus. Karena orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, Kristen sejati, itulah yang namanya dicatat dalam kitab kehidupan. Dan orang yang dicatat dalam kitab kehidupan tidak akan pernah menyembah antikris. Tetap beriman teguh, menolak kompromi dengan kejahatan. Jadi yang pertama, keadaan akhir zaman yang kita harus ketahui. Yang kedua yang saya mau bagikan adalah kedatangan Kristus kembali. Kak pertama, keadaan akhir zaman. Kak kedua, kedatangan Kristus kembali. Saudara-saudara, bagian ini akan terbagi dalam dua hal besar. Pertama, akan terjadi apa yang namanya pengangkatan orang percaya. Dalam bahasa Inggris, rapture. Dikatakan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, sebab pada waktu tanda diberi, pada waktu penghulu malaikat berseru, dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jadi waktu penghulu malaikat berseru, mungkin Yesus datang. Itu Yesus akan datang, menurut Alkitab, akan turun dari sorga, dan kita akan menjumpai dia di angkasa, di awan-awan. Saudara-saudara, jadi kedatangan Tuhan kembali itu dua tahap. Tahap pertama, dia tidak mendarat di bumi, dia hanya nampak di awan-awan, di angkasa. Lalu orang yang sudah mati dalam Kristus akan dibangkitkan. Orang yang masih hidup nggak akan pernah mati, tapi diubah dalam sekejap mata mengenakan tubuh kebangkitan atau tubuh kemuliaan, yaitu tubuh seperti yang dimiliki Yesus setelah dia bangkit dari antara orang mati. Karena untuk naik ke sorga kita nggak bisa pakai tubuh ini, darah dan daging. Darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita pergi keluar angkasa aja harus pakai pakaian astronot. Masa ke sorga pakai baju ini? Nggak bisa. Tuhan akan memberikan tubuh yang baru, tubuh yang mulia, tubuh seperti yang dimiliki Yesus waktu dia bangkit. Kan Yesus naik ke sorga dengan tubuh itu, bukan dengan tubuh lama, saudara-saudara, yang telah mati dan dikuburkan. Nah, jadi tubuh ini adalah tubuh yang berbeda dengan tubuh yang kita miliki sekarang. Ada yang bilang sebelum Yesus bangkit, kan Yesus pernah membangkitkan Lazarus. Kan Lazarus lebih dulu bangkit daripada Yesus. Tapi Alkitab menyebutkan Yesus adalah yang pertama yang bangkit dari antara orang mati. Karena beda. Lazarus mati, bangkit, bangkitnya dengan tubuh yang sekarang, darah dan daging, mati lagi, saudara. Tapi Yesus mati, bangkit, dan tidak akan pernah mati sampai selama-lamanya. Nah, dengan tubuh itulah kita akan nanti masuk ke sorga. Nah, kapan pengangkatan orang percaya akan dilakukan oleh Kristus? Terjadinya tiba-tiba. Tidak ada orang yang tahu, hanya Bapa sendiri, seperti pencuri pada malam hari. Karena itu mari kita siap sedia setiap saat. Karena Yesus sudah janji, aku menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang menjemput kamu, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini janji yang pasti digenapi. Nah, ketika orang percaya terangkat ke sorga, ini garam dan terang sudah naik, disingkirkan, diangkat, antikris merajalela. Dan dia akan melakukan penyiksaan yang sangat luar biasa kepada manusia. Tapi nggak panjang, saudara. Kalau kita lihat dalam Daniel pasal 9, 1 kali 7 masa. Jadi ada yang percaya 7 tahun. Tapi ada yang percaya kitab Wahyu 3,5 tahun dia memerintah.
Sehingga ada beberapa tafsiran. Ada yang percaya pengangkatan orang percaya terjadi sebelum masa 7 tahun antikris memerintah. Tapi ada yang bilang enggak, masuk dulu di tengah 3,5 tahun baru diangkat. Yang pertama disebut pre-tribulation, sebelum tribulasi, sebelum penyiksaan. Kemudian mid-tribulation, di tengah kesengsaraan. Ada yang percaya post-tribulation, setelah penyiksaan antikris baru Yesus datang. Jadi tidak ada 2 tahap, hanya 1 tahap. Nah, buat kita yang penting mau di awal, di tengah, di akhir, yang penting diangkat, saudara sekalian. Kelihatannya Alkitab tidak menunjukkan secara terang benderang datangnya di awal, di tengah, atau di akhir, karena banyak ayat-ayat yang tampaknya mendukung 3 hal tersebut sehingga 3 penafsiran bisa muncul. Yang jelas Tuhan bilang berjaga-jaga, sehingga kapan saja dia datang kita siap sedia. Lalu Kristus akan menjejakkan kaki di bumi. Menurut Zakaria 14 ayat 4, dia mendaratnya di Bukit Zaitun di Yerusalem, bukan di Gunung Merapi, Gunung Galunggung dan sebagainya. Dan dia akan mengalahkan si antikris, mencampakkannya ke Gehenna, lautan api, neraka. Lalu dia akan mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Pusatnya Yerusalem yang ada di Israel, Palestina. Damai sejahtera di bumi. Dan kemudian Tuhan akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru, karena langit lama dan bumi lama ini akan berlalu. Dan kerajaan 1000 tahun itu akan dilanjutkan dengan kerajaan kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih saudaraku sudah mendengarkan penjelasan hambanya tentang tribulasi dan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Jika ada pernyataan atau pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Mari kita ulas kembali. Tahukah saudara bahwa tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam Alkitab merujuk pada peristiwa ketika Yesus Kristus kembali ke dunia untuk menghakimi orang hidup dan orang mati? Berikut beberapa aspek penting tentang kedatangan Tuhan yang kedua kali. 1. Penghakiman. Yesus Kristus akan datang kembali untuk menghakimi semua orang, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Wahyu 20 ayat 12-15. Penghakiman ini akan berdasarkan pada perbuatan dan iman setiap orang. 2. Kebangkitan orang mati. Saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang mati akan dibangkitkan untuk dihakimi. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Orang percaya akan dibangkitkan untuk hidup kekal dengan Tuhan. 3. Penghakiman bagi orang tidak percaya. Orang yang tidak percaya akan dihakimi dan dihukum sesuai dengan perbuatan mereka. Wahyu 20 ayat 15. Hukuman ini akan berlangsung kekal. 4. Kemuliaan Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua kali akan menampakkan kemuliaan Tuhan dan menggenapi rencananya untuk menciptakan langit baru dan bumi baru. Wahyu 21 ayat 1-4. Semua orang akan melihat kemuliaan Tuhan dan mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. 5. Waktu yang tidak diketahui. Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik kapan Tuhan akan datang kedua kali. Matius 24 ayat 36. Oleh karena itu, orang percaya harus selalu siap dan berjaga-jaga. Dalam keseluruhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali dalam Alkitab merupakan peristiwa penting yang akan membawa penghakiman, kebangkitan, dan kemuliaan Tuhan. Menurut Alkitab, saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan dan orang percaya yang masih hidup akan diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Ini disebut sebagai pengangkatan, atau rapture, dalam bahasa Inggris. 1. Orang percaya yang telah meninggal. Orang percaya yang telah meninggal akan dibangkitkan dari kematian dan diberi tubuh yang baru. 1 Tesalonika 4 ayat 14-16. Mereka akan bertemu dengan Tuhan di udara dan hidup kekal dengannya. 2. Orang percaya yang masih hidup. Orang percaya yang masih hidup saat kedatangan Tuhan yang kedua kali akan diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 17.
Mereka tidak akan mengalami kematian, tetapi akan langsung bertemu dengan Tuhan dan hidup kekal dengannya. Dalam keseluruhan, pengangkatan ini merupakan peristiwa yang sangat penting bagi orang percaya, karena mereka akan bertemu dengan Tuhan dan hidup kekal dengannya. Kedatangan Tuhan yang kedua kali memiliki kaitan yang erat dengan tribulasi dan kerajaan 1000 tahun damai. Berikut adalah urutan peristiwa yang terkait. 1. Pengangkatan rapture. Sebelum tribulasi, Tuhan akan mengangkat orang percaya yang masih hidup dan yang telah meninggal untuk bertemu dengannya di udara. 1 Tesalonika 4 ayat 14-17. 2. Tribulasi. Setelah pengangkatan, dunia akan mengalami masa tribulasi yang berat, yaitu masa ketika Allah akan menghakimi dunia karena dosa dan kejahatan. Wahyu 6-18. Selama tribulasi, banyak orang akan menderita dan ada yang akan menjadi martir karena iman mereka kepada Yesus Kristus. 3. Kedatangan Tuhan yang kedua kali. Setelah tribulasi, Tuhan Yesus Kristus akan datang kembali ke dunia untuk menghakimi orang-orang yang masih hidup dan untuk mengalahkan musuh-musuh Allah. Wahyu 19 ayat 11-16. 4. Kerajaan 1000 tahun damai. Setelah kedatangan Tuhan yang kedua kali, Tuhan akan memerintah di dunia selama 1000 tahun, yaitu masa damai dan sejahtera. Wahyu 20 ayat 1-6. Selama masa ini, setan akan diikat dan tidak dapat menyesatkan manusia, dan orang-orang yang percaya akan hidup dalam damai dan sejahtera. Dalam keseluruhan, kedatangan Tuhan yang kedua kali merupakan puncak dari rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dan menghakimi dunia. Setelah kedatangan Tuhan, akan ada masa damai dan sejahtera selama 1000 tahun, sebelum akhirnya ada langit baru dan bumi baru. Menurut Alkitab, ada beberapa tanda yang menunjukkan bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah dekat. Berikut beberapa tanda yang disebutkan dalam Alkitab. 1. Pertambahan kejahatan dan dosa. Alkitab menyebutkan bahwa pada akhir zaman, kejahatan dan dosa akan bertambah banyak. Matius 24 ayat 12, 2 Timotius 3 ayat 1-5. 2. Perang dan konflik. Perang dan konflik akan terus meningkat dan menjadi lebih parah. Matius 24 ayat 6-7, Wahyu 6 ayat 3-4. 3. Bencana alam. Bencana alam seperti gempa bumi, kelaparan, dan wabah penyakit akan meningkat. Matius 24 ayat 7-8, Wahyu 6 ayat 6-8. 4. Penipuan dan pengkhianatan. Banyak orang akan ditipu dan dikhianati, bahkan oleh orang-orang yang mengaku sebagai pengikut Tuhan. Matius 24 ayat 4-5, 11. 5. Kemurtadan. Banyak orang akan meninggalkan iman mereka dan menjadi murtad. Matius 24 ayat 10, 2 Tesalonika 2 ayat 3. 6. Munculnya Antikristus. Alkitab menyebutkan bahwa akan ada seorang Antikristus yang akan menentang Tuhan dan menyesatkan banyak orang. 1 Yohanes 2 ayat 18, 22, 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. 7. Israel dan Yerusalem. Alkitab menyebutkan bahwa Israel dan Yerusalem akan memainkan peran penting dalam akhir zaman. Matius 24 ayat 15-16, Wahyu 11 ayat 1-2. Dalam keseluruhan, tanda-tanda kedatangan Tuhan yang kedua kali menunjukkan bahwa kita harus selalu siap dan berjaga-jaga, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Antikristus adalah konsep dalam agama Kristen yang merujuk pada sosok atau kekuatan yang menentang Tuhan dan Yesus Kristus. Berikut beberapa aspek penting tentang Antikristus. 1. Definisi Antikristus. Antikristus adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sosok atau kekuatan yang menentang Tuhan dan Yesus Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 18, 22. Antikristus dapat berupa individu atau kekuatan yang memiliki tujuan untuk menghancurkan iman dan pengikut Tuhan. 2. Asal-usul Antikristus. Alkitab tidak menyebutkan secara spesifik tentang asal-usul Antikristus, tetapi disebutkan bahwa Antikristus akan muncul pada akhir zaman. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. 3. Ciri-ciri Antikristus. Antikristus akan memiliki ciri-ciri seperti
Menentang Tuhan dan Yesus Kristus 1 Yohanes 2 ayat 22. Mengklaim diri sebagai Tuhan atau memiliki kuasa ilahi 2 Tesalonika 2 ayat 4. Menyesatkan banyak orang dan membuat mereka meninggalkan iman Matius 24 ayat 24. 4. Peran Antikristus dalam akhir zaman. Antikristus akan memainkan peran penting dalam akhir zaman, yaitu sebagai musuh Tuhan dan pengikutnya, Wahyu 13 ayat 1-18. Antikristus akan melakukan banyak keajaiban dan tanda-tanda palsu untuk menyesatkan banyak orang. 5. Penghancuran Antikristus. Alkitab menyebutkan bahwa Antikristus akan dihancurkan oleh Tuhan Yesus Kristus pada kedatangannya yang kedua kali, 2 Tesalonika 2 ayat 8, Wahyu 19 ayat 20. Dalam keseluruhan, Antikristus adalah sosok atau kekuatan yang menentang Tuhan dan Yesus Kristus, dan akan memainkan peran penting dalam akhir zaman. Menurut Alkitab, saat kedatangan Yesus yang kedua kali, orang percaya akan diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara. Ini disebut sebagai pengangkatan, atau rapture, dalam bahasa Inggris. 1. Diangkat ke awan. Orang percaya akan diangkat ke awan untuk bertemu dengan Tuhan di udara, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Mereka tidak akan mengalami kematian, tetapi akan langsung bertemu dengan Tuhan. 2. Bertemu dengan Tuhan. Orang percaya akan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di udara dan akan bersamanya selamanya, 1 Tesalonika 4 ayat 17. Mereka akan mengalami kemuliaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. 3. Tidak disebutkan lokasi yang spesifik. Alkitab tidak menyebutkan lokasi yang spesifik tentang di mana orang percaya akan diangkat, tetapi disebutkan bahwa mereka akan bersama Tuhan di udara. Dalam keseluruhan, pengangkatan orang percaya saat kedatangan Yesus yang kedua kali merupakan peristiwa yang sangat penting dan membahagiakan bagi mereka yang percaya. Mereka akan bertemu dengan Tuhan dan mengalami kemuliaan dan kebahagiaan yang tak terhingga. Saat menantikan kedatangan Tuhan untuk menjemput orang percaya, kita dapat melakukan beberapa hal berikut. 1. Berjaga-jaga dan siap. Kita harus berjaga-jaga dan siap setiap saat, karena kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Matius 24 ayat 42-44. 2. Berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan. Kita harus berdoa dan berkomunikasi dengan Tuhan secara teratur, untuk mempertahankan hubungan yang dekat dengannya. 1 Tesalonika 5 ayat 17. 3. Hidup dalam kekudusan. Kita harus hidup dalam kekudusan dan menjauhi dosa, untuk mempertahankan kesucian dan kesetiaan kepada Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 13-16. 4. Melayani dan berbagi. Kita harus melayani dan berbagi dengan orang lain, untuk menunjukkan kasih dan kepedulian kita kepada mereka. Matius 25 ayat 31-46. 5. Beritakan Injil. Kita harus memberitakan Injil kepada orang lain, untuk membantu mereka mengenal Tuhan dan menerima keselamatan. Matius 28 ayat 18-20. 6. Menjaga iman dan pengharapan. Kita harus menjaga iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, dan tidak menyerah atau putus asa. Roma 8 ayat 24-25. Dalam keseluruhan, saat menantikan kedatangan Tuhan, kita harus hidup dalam kekudusan, melayani dan berbagi, memberitakan Injil, dan menjaga iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Demikianlah yang dapat admin tambahkan pada kesempatan ini. Kiranya kasih karunia Allah menyertai kita senantiasa. Tuhan Yesus memberkati. Amin.